Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Mari kita tunggu dan lihat. Selama kita tidak bertindak sembarangan, setidaknya itu seharusnya tidak merugikan kita. Persepsinya begitu tegas, dan mengingat penambahan Yating dan dorongannya sendiri, yang diperoleh dengan berada di surga ilusi, dia sebenarnya selama ini merasakan perubahan pada gorila sejak saat dia menyerang iblis muda. Setelah disembuhkan oleh teknik pemulihan hebatnya, sikap gorila terhadapnya menjadi jauh lebih lembut, dan tidak mengandung tanda-tanda permusuhan. Gorila itu terus memukuli iblis itu selama beberapa detik, sebelum akhirnya berhenti. Pada saat dia bergerak maju, tubuh iblis muda itu sama sekali tidak dapat dikenali. Tangan tebal gorila telah melukainya sampai begitu parah, dia berbalik ke arah kelompok Long Hao Shen. Jelas, dalam kondisinya saat ini, dia benar-benar luar biasa, dan kelompok Long Hao Shen tampak sangat kecil di depannya. Itu setidaknya binatang dari langkah ke-8. Dan sangat mungkin, dia sudah mencapai puncak langkah ke-8. Hanya fakta bahwa iblis muda melanggar aturan yang membuat gorila besar ini menjadi begitu kuat. Menghadapi binatang ajaib seperti itu, tidak mungkin untuk mengklaim bahwa mereka tenang. Namun, Long Hao Shen berjalan menuju gorila tanpa mundur sedikit pun. Peri elemen cahaya Yating melebarkan sayapnya di punggungnya, mendarat di bahu Long Hao Shen. Di dalam surga ilusi, dia tampak seperti ikan di dalam air. Faktanya, energi spiritual Long Hao Shen yang sebelumnya dikonsumsi sudah benar-benar pulih setelah rentang waktu yang begitu singkat. Kecepatan pemulihan yang mencengangkan macam apa itu? Gorila itu menekuk lengannya, kedua lengan bawahnya yang tebal dan kuat menyentuh tanah saat tatapan tajam di matanya berangsur-angsur mereda. Pada saat ini, Yating tiba-tiba terbang keluar dari bahu Long Hao Shen, melonjak ke hidung gorila dan mendarat di atasnya. Ini adalah pemandangan yang cukup lucu, karena begitu gorila melihatnya, kedua matanya yang besar segera menyatu ke arahnya, memberinya tatapan lucu. Yating mengeluarkan serangkaian suara merdu, sesuai dengan bahasa peri. Gorila itu jelas terlihat agak tidak terbantahkan karena dia dengan ringan melemparkan kepalanya ke belakang, dan mengirim Yating terbang. Tepat pada saat itu, tubuh gorila yang sangat besar mulai menyusut ke ukuran aslinya, dan tekanan yang dia sebabkan pada kelompok Long Hao Shen berkurang. Perlahan-lahan datang di depan Long Hao Shen, lengannya terangkat, melemparkan benda hitam ke arah Long Hao Shen. Long Hao Shen tanpa sadar mengangkat tangannya dan menangkap benda itu, sebelum menyadari keterkejutannya bahwa ini adalah kristal ajaib seukuran kepalan tangan. Kristal ajaib ini memiliki penampilan yang sangat spesifik, atau lebih tepatnya, berbentuk mahkota. Seluruhnya berukuran hitam, itu memancarkan api biru. Jelas, itulah yang diambil gorila dari mayat iblis muda. Ini adalah... Long Hao Shen menatap kristal ajaib di tangannya dengan heran. Lin Xin dengan cepat berlari ke sisinya. Dia jauh lebih berpengetahuan daripada Long Hao Shen mengenai barang-barang fantastis semacam ini. Mahkota warisan. Tidak ada keraguan bahwa orang ini telah menjadi penerus Dewa Iblis Samigina, dan dia kemungkinan besar berada di peringkat terkuat. Hanya setelah kematian Dewa Iblis, kristal ajaib berbentuk mahkota khusus ini akan muncul, dan itu juga dapat muncul untuk beberapa penerus Dewa Iblis. Ini adalah harta karun nyata yang kami dapatkan. Benda ini saja bernilai lebih dari 100.000 poin kontribusi. Dan kabarnya, iblis yang menggunakan mahkota warisan dengan meletakkannya di atas senjata, telah mampu menggunakan kekuatannya untuk meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Namun, sayangnya Anda tidak dapat menggunakannya, bos. Mahkota warisan iblis hanya dapat digunakan oleh orang-orang berbakat dari elemen selain cahaya. Jika tidak, kombinasi terang dan gelap akan menghasilkan efek samping yang mengerikan. Setelah merenung sejenak, Long Hao Shen menyatakan, mari kita gunakan benda ini di tongkat awan apimu. Setelah kembali, kita akan mencari seseorang untuk mengaturnya. Apa? Lin Xin melihatnya terkejut, tapi, ini tidak baik. Sebaiknya kita menukarnya dengan beberapa poin kontribusi. Long Hao Shen tidak dapat menahan tawa mendengarnya,
bagaimana Anda tidak bisa membandingkan manfaatnya? Menurut Anda untuk apa poin kontribusi digunakan, sebagai dewa kekayaan tim kami? Apa lagi yang lebih penting daripada meningkatkan kekuatan kita? Karena benda ini sebenarnya adalah harta langka, apakah Anda percaya kita harus segera menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan kita, atau menukarnya dengan beberapa poin kontribusi? Kami akan memberikan harta karun yang baik kepada mereka yang ada di tim yang cocok untuk menggunakannya. Ini sungguh masuk akal. Menyelesaikan kalimatnya, dia membungkuk kepada gorila, "Terima kasih, teman hutan." Gorila itu mengeluarkan raungan rendah, tiba-tiba menunjuk jari ke arah Long Hao Shen. Menatap sedikit kosong, Long Hao Shen tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Yating datang terbang dan menarik tangan Long Hao Shen dengan kedua tangannya, meletakkannya di jari gorila. Itu segera kemudian, fluktuasi aneh energi spiritual menyebar dari jari gorila yang kuat ini ke tubuh Long Hao Shen. Tubuh Long Hao Shen sebagai tanggapan bersinar dalam kilau gerimis, dan di sekitar tubuh gorila muncul cahaya kuning bergelombang. Sesaat kemudian, ekspresi terkejut berangsur-angsur muncul di mata gorila itu. Perlahan mengangkat tangannya, dia mundur 2 langkah sebelum tiba-tiba berdiri tegak, tinjunya berdebar-debar di dadanya, sebelum melolong kuat. Memberikan pandangan enggan ke tungku spiritual putih susu di dekatnya yang tergantung di pohon, dia membuka mulutnya, menyemburkan kecemerlangan kuning yang menerangi tungku spiritual. Tungku spiritual melayang di udara, terbang ke arah Long Hao Shen, tetapi berhenti tepat di depannya. Gorila itu tiba-tiba berbalik, dan melarikan diri. Raungan rendah berturut-turutnya tampaknya dipenuhi dengan keengganan untuk berpisah saat dia terus melolong berulang kali. Dia memberi kita tungku spiritual ini. Sima Xian tampak heran. Long Hao Shen mengangguk dalam diam, seharusnya begitu. Kakek Ling berkata bahwa seseorang perlu melewati 2 pencobaan untuk mendapatkan tungku spiritual yang terkandung dalam surga ilusi. Salah satu cara untuk mendapatkannya adalah apa yang baru saja kita lakukan. Dengan mempengaruhi penjaga binatang ajaib untuk rela menyerahkan tungku spiritual. Tetapi ketika menggunakan metode lain, membunuh binatang penjaga untuk mendapatkan tungku spiritual, cobaan menjadi jauh lebih sulit. Dan ini berlaku untuk uji coba terakhir juga. Sima Xian mengangguk sebagai jawaban, "Bos, cepatlah untuk bergabung dengannya. Kita akan lihat setelah itu apakah ada tungku untuk diri kita sendiri." Yang lain menganggap ini sebagai hal yang biasa. Long Hao Shen adalah inti dan pemimpin tim, dan dengan tungku roh ini selain menjadi yang non-elemen, itu adalah pilihan alami bagi mereka untuk membuatnya segera menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, "Saya katakan sebelumnya bahwa harta yang layak akan diberikan kepada orang yang pas. Tentu, saya dapat menggunakan tungku roh ini, tetapi saya bukan pengguna yang paling pas. Ayo, Yinger." "Saya." Chen Yinger menunjuk ke hidungnya sendiri, menatap Long Hao Shen dengan bingung mengatakan bahwa dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba harus menjadi orang yang mendapatkan tungku roh pertama. Chen Yinger tidak hanya tidak bersukacita atas keputusannya, tetapi malah tampak tidak yakin. "Kapten, bukankah Anda berpikir bahwa saya adalah yang paling tidak berguna dalam tim, sehingga ingin meningkatkan kekuatan saya sebagai prioritas?" Petik 2. Long Hao Shen tertawa terlepas dari dirinya sendiri, "Omong kosong apa yang kamu gumamkan? Cepat dan serap, itu perintah. Bagaimana Anda masih bisa menyebut diri Anda lemah? Tunggu saja McDool berevolusi. Setelah itu, orang ini akan berevolusi dari binatang ajaib di peringkat 6 menjadi binatang ajaib di peringkat ke-7. Pada saat itu, selama kita memiliki kristal magis yang cocok, dia seharusnya dapat menampilkan kekuatan binatang ajaib di peringkat ke-8. Dan ini masih lemah. Tungku roh ini adalah yang paling cocok untukmu, jadi cepatlah dan serap sekarang. Saat Anda menyerapnya, saya akan menjelaskan kepada semua orang mengapa kamu adalah pilihan yang paling cocok." Baru saat itulah Chen Yinger terlihat bahagia atas keputusannya, berlari ke sisi Long Hao Shen dengan semangat tinggi, sebelum mengeluarkan bola kristal bulatnya. Bintik-bintik cahaya putih melayang keluar dari kedua tangannya. Saat dia menuangkannya ke bola kristal,
itu melepaskan pancaran dan seluruh tubuh Chen Yinger dikelilingi oleh undulasi lembut energi spiritual. Bola kristal menyala, memancarkan cahaya putih yang menyelimuti tungku roh, menariknya ke depan Chen Yinger. Wajah cantik Chen Yinger segera sadar. Menggigit telunjuk tangan kanannya, dia membiarkan setetes darahnya jatuh ke tungku roh. Segera, cahaya putih yang kaya meledak, benar-benar menyelimuti Chen Yinger. Cahaya putih ini tidak intens tetapi sangat padat dan kental, seperti lingkaran cahaya besar yang menyelimuti Chen Yinger. Sima Xian bertanya, bingung, "Bos, apa yang dilakukan tungku roh? Katakan padaku." Setiap orang memiliki pengetahuan umum tentang tungku roh, tetapi ini tidak berarti bahwa setiap orang tahu segalanya mengenai tungku roh. Umumnya, orang hanya akan tahu tentang jenis tungku roh yang panggilannya sendiri mampu bergabung. Namun, Long Hao Shen bukanlah siapa-siapa. Setelah mengikuti ayahnya untuk berlatih sejak usia muda, Long Hao Shen telah belajar banyak tentang tungku roh darinya. Dapat dikatakan bahwa Long Hao Shen memiliki pengetahuan tentang setiap tungku roh yang diketahui, dan Long Xingyu bahkan telah menggambar untuknya diagram terperinci baginya untuk mengenali semua yang diketahuinya. Alasan mengapa dia mengajari Long Hao Shen begitu banyak tentang tungku roh adalah bagian dari perencanaan jangka panjang Long Xingyu. Dari sudut pandangnya, bahkan kepada putranya, pasti tidak akan mudah untuk mendapatkan beberapa tungku roh, tetapi cepat atau lambat dia harus menyatu dengan beberapa. Tungku roh yang benar-benar kuat bukan hanya tungku individu, tetapi bisa jadi yang diciptakan melalui penggabungan beberapa tungku roh bersama-sama. Namun, menyelesaikan penggabungan semacam itu akan terbukti sangat menantang, tetapi jika berhasil, itu akan menjadi tungku roh baru yang eksklusif, yang potensinya tidak terbatas dan tidak dapat diprediksi. Sebagai contoh sederhana, di antara tungku roh yang dikenal, yang paling kuat secara alami adalah tungku roh samsara Keier. Namun, ini hanyalah satu tungku roh. Jika seseorang berhasil menggabungkan dua atau lebih tungku roh, hasilnya bahkan mungkin bisa melebihi tungku roh samsara yang berkuasa. Tentu saja, ini hanya hipotesis belaka. Bahkan di antara tungku roh yang menyatu, hingga hari ini, tidak ada yang pernah berhasil melampaui kekuatan serangan tungku roh samsara. Jika tidak, legenda mantan putra samsara tidak akan tetap menonjol. Namun dari sini, dapat dilihat betapa unggulnya tungku roh yang menyatu dibandingkan dengan tungku roh biasa. Ketika menyatu dengan tungku roh, masalahnya bukan hanya tentang memilih tungku roh yang terkait dengan panggilan seseorang, atas ujian yang tak henti-hentinya selama beberapa lusinan ribu tahun sejarah manusia, beberapa kesaksian tentang pengalaman perpaduan tungku roh tersedia. Poin kunci mereka adalah tentang kompatibilitas mereka dan kekuatan mereka yang tangguh, tetapi sebagian dari keberuntungan juga terlibat dalam proses tersebut. Tidak ada yang berani memastikan untuk berhasil menggabungkan tungku roh, tetapi tidak peduli kepada siapa, selama dia memiliki setidaknya dua tungku roh, dia akan memiliki peluang untuk mencapai penggabungan. Itu untuk membiarkan Long Hao Shen dipersiapkan lebih baik untuk masa depan, ketika dia akan menjadi lebih kuat dan memiliki kesempatan untuk menggabungkan tungku roh. Long Xingyu mengajari putranya sendiri tentang tungku roh sedemikian mendalam. Long Hao Shen menyatakan, tungku roh ini disebut tungku roh kambing hitam, dan peringkatnya sedikit lebih tinggi dari tungku roh suci saya. Elemen apapun dapat bergabung, dan setelah melepaskan kekuatannya, pengguna dapat setelah diserang menahan serangan sepenuhnya. Batas atas untuk mencapai itu adalah bahwa energi spiritual dari serangan harus di bawah 3 kali lipat dari pengguna, dan tungku roh kambing hitam dapat berevolusi paling banyak 2 kali lipat. Setelah berevolusi, itu menjadi batas 4, lalu 5 kali lipat. Karena Chen Yinger adalah pemanggil, kekuatan pertahanannya adalah yang terlemah di antara kita semua, dan dia bahkan tidak memiliki mantra sihir pertahanan. Selain itu, dia untuk sementara tidak dapat menggunakan mantra pemanggilan yang kuat untuk saat ini, dan inilah mengapa saya percaya tungku roh ini akan paling cocok untuknya, memungkinkan untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidupnya di medan perang. Selain itu, tungku roh kambing hitam memiliki sifat yang agak lembut, jadi ketika kita akan pergi dari sini, pencobaannya tidak akan terlalu sulit. Lebih penting lagi, tungku roh kambing hitam memiliki kegunaan lain,
dapat menduplikasi kemampuan yang baru saja digunakan pengguna, tetapi setelah melakukan itu, tungku roh kambing hitam akan kehilangan efisiensi sepanjang hari. Gerbang pemanggilan makhluk Chen Yinger adalah acak, tetapi setelah mendapatkan tungku roh kambing hitam, dia akan dapat menjadikannya mantra pemanggilan ganda. Ini akan sangat meningkatkan kemungkinan binatang ajaib yang kuat muncul, dan di masa depan ketika dia akan dapat mengendalikan gerbang pemanggilan makhluk, kita kemudian akan dapat menggunakan dua gerbang pemanggilan makhluk sekaligus pada saat pertempuran. Han Yu bereaksi, tetapi jika tungku roh ini diberikan kepada Anda, efisiensinya akan sama besarnya. Tidak peduli apakah itu tentang kambing hitamnya atau kemampuan duplikasinya, keduanya akan sangat memperkuat kemampuan bertarung Anda. Dan kemampuan ini keduanya dapat memainkan peran yang menentukan di saat pertempuran. Sambil tertawa, Long Hao Shen menjawab, itu benar, itu juga bisa berguna bagiku. Namun, saya belum selesai berbicara. Tungku roh kambing hitam ini memiliki kegunaan yang baik, tetapi menurut Anda mengapa peringkatnya agak rendah? Alasannya sederhana, waktu yang dibutuhkan untuk mengaktifkan tungku roh ini agak lama. Meluncurkan kemampuan kambing hitam membutuhkan setidaknya 10 detik, dan menggunakan kemampuan duplikasi membutuhkan waktu 15% lebih banyak daripada kemampuan aslinya. Jika saya yang menggunakannya, lawan saya tidak akan pernah memberi saya waktu kali ini. Tapi Yinger ditempatkan di tengah-tengah tim kami, jadi kami tidak perlu khawatir tentang waktu yang dibutuhkan untuk mengaktifkan tungku roh, itulah sebabnya saya membuat pilihan untuk membiarkannya bersatu dengan tungku roh. Petik 2. Mendengar penjelasan Long Hao Shen, semua orang merasa puas. Itu benar, tungku roh ini memang paling cocok untuk Chen Yinger. Sima Xian berkata sambil tertawa, Bos, ketika kita menemukan tungku roh yang berfokus pada kekuatan mentah, Anda pasti harus menyerahkannya kepada saya. Aku paling suka kekuatan mentah. Long Hao Shen berkata sambil tertawa, ini akan tergantung pada keberuntungan kita. Saya percaya bahwa sebagian besar tungku roh telah ditemukan oleh mereka yang datang ke sini, tetapi fakta bahwa kami menemukannya telah membuat perjalanan itu berharga. Mendapatkan lebih banyak lagi bisa dianggap sebagai bonus. Long Hao Shen memiliki sikap yang sangat baik, dia sudah memiliki dua tungku roh, jadi kali ini, sebagian besar untuk meningkatkan kekuatan teman-temannya bahwa dia memimpin mereka di surga ilusi dalam perjalanan ini. Bahkan jika waktu aktivasi tungku roh kambing hitam tidak begitu lama, dia masih akan memprioritaskan memberikannya kepada rekan-rekannya. Tapi ini hanya sesuatu yang tidak dia katakan dengan lantang. Cahaya putih yang menyelimuti tubuh Chen Yinger berangsur-angsur menghilang, dan ketika dia muncul lagi di garis pandang semua orang, wajahnya membawa ekspresi terkejut. Apakah penggabungan berhasil? Wang Yuan bertanya karena keprihatinan yang mendalam. Chen Yinger menggelengkan kepalanya, sebelum mengangguk, sepertinya saya telah berhasil memilikinya, tetapi bagaimana saya tidak dapat merasakan kekuatan tungku roh itu? Long Hao Shen tersenyum padanya, jangan khawatir, ini hanya tahap awal dari penggabungan. Bagaimana itu bisa begitu cepat? Anda masih harus melewati pencobaan kedua dan ketiga sebelum Anda dapat menganggap kompor rohani ini sebagai telah benar-benar menjadi bagian dari diri Anda sendiri. Setidaknya untuk saat kita berada di surga ilusi, kamu tidak akan dapat menggunakannya. Chen Yinger menjulurkan lidahnya, ini agak menjengkelkan. Lin Xin dengan sedih menjawabnya, lalu bagaimana kalau menukar situasimu denganku? Aku tidak akan menganggapnya menyebalkan. Chen Yinger menjawab sambil tersenyum, oke. Kalau begitu mari kita buat kesepakatan ini. Jika Anda bisa, buat saja tungku roh saya berjalan ke arahmu dan serap. Saya mendengar semua yang baru saja kamu katakan sebelumnya, tungku roh kambing hitam ini benar-benar hebat. Terima kasih Kapten. Sambil tertawa, Long Hao Shen berkata, jangan berterima kasih padaku. Ini adalah sesuatu yang kami peroleh bersama.